Podium di Brasil, tapi di Amerika justru belum masuk 10 besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Veda Ega Pratama di salah satu sirkuit paling sulit di dunia? Apakah ini tanda penurunan? Atau justru awal dari kebangkitan besar? Gelaran Moto3 Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas Austin menjadi tantangan berat bagi banyak pembalap muda, termasuk wakil Indonesia yang sedang naik daun, Veda Ega Pratama. Di sesi latihan bebas, Veda mencatatkan posisi ke-15 di FP1, lalu sedikit meningkat ke posisi ke-14 di FP2. Sekilas terlihat biasa saja, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada cerita besar di balik angka-angka ini. Berdasarkan hasil latihan bebas, Free Practice Moto3 Amerika Serikat 2026 yang berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, Veda Ega Pratama menempati posisi ke-15 di FP1 dan posisi ke-14 di FP2. Berikut adalah beberapa alasan di balik hasil tersebut. Yang pertama, adaptasi dengan sirkuit yang menantang. Circuit of the Americas bukan sirkuit yang ramah bagi pendatang baru. Dengan 20 tikungan yang kompleks, perubahan elevasi, dan kombinasi tikungan cepat serta lambat. Lintasan ini benar-benar menguji segalanya. Bagi Veda, ini bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah perkenalan dengan salah satu trek paling teknikal di kalender Moto3. Setiap tikungan butuh pendekatan berbeda. Sedikit saja salah ambil racing line, waktu bisa langsung hilang. Dan di level Moto3, selisih itu bisa menentukan posisi hingga beberapa peringkat. Dan yang kedua, kondisi trek dan kendala teknis. Satu hal yang paling menantang di kota adalah kondisi aspalnya yang tidak rata, atau yang sering disebut bumpy. Permukaan trek yang bergelombang membuat motor sulit stabil, terutama saat kecepatan tinggi. Di FP1, Veda terlihat masih mencari ritme. Motor tidak sepenuhnya nyaman, dan itu berdampak pada performanya di lintasan. Getaran dari trek tidak hanya terasa di tangan pembalap, tapi juga memengaruhi grip band dan kestabilan saat menikung. Tim pun harus bekerja ekstra keras untuk menemukan setting terbaik. Ketiga, peningkatan FP2. Masuk ke FP2, ada sedikit kabar positif. Veda berhasil naik satu posisi ke P14. Memang belum signifikan, tapi ini adalah tanda bahwa adaptasi mulai berjalan. Dalam Moto3, peningkatan sekecil apapun sangat berarti. Karena perbedaan waktu antar pembalap bisa sangat tipis, bahkan hanya sepersekian detik. Artinya, peluang untuk naik ke posisi lebih depan masih sangat terbuka. Keempat, proses belajar dan konsistensi. Kita harus ingat, Moto3 adalah salah satu kelas paling kompetitif di dunia balap, bagian dari MotoGP. Semua pembalap cepat, semua agresif, dan semua ingin menang. Bagi pembalap muda seperti Veda, setiap sesi adalah proses belajar. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga memahami motor, membaca situasi, dan menjaga konsistensi. Hasil di luar 10 besar bukan berarti gagal. Justru ini bagian dari perjalanan menuju level yang lebih tinggi. Yang kelima, evaluasi dari Brasil. Sebelumnya, Veda tampil luar biasa di Brasil. Ia berhasil meraih podium dan menarik perhatian banyak orang. Tapi datang ke Amerika, ceritanya berbeda. Lintasan baru, karakter berbeda, tekanan lebih besar. Ekspektasi pun meningkat, dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Bukan hanya soal skill, tapi juga mental. Apakah bisa tetap tenang? Apakah bisa tetap fokus di tengah tekanan yang semakin besar? Dan yang terakhir, peluang Veda ke depan. Meskipun hasil FP belum maksimal, peluang Veda masih sangat terbuka. Data dari FP1 dan FP2 akan menjadi bekal penting untuk memperbaiki performa di sesi berikutnya. Jika ia bisa menemukan setting motor yang lebih pas dan meningkatkan kepercayaan dirinya, bukan tidak mungkin kita akan melihat Veda kembali bersaing di barisan depan. Perjalanan Veda Ega Pratama di Amerika mungkin belum sempurna, tapi justru disinilah cerita besar dimulai. Menurut kamu, apakah Veda bisa bangkit dan tembus 10 besar di balapan nanti? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk update dunia balap lainnya.